Saya sudah bertanya apakah Anda kemudian memberikan reward and punishment kepada jajaran Anda, dijawab ya, pasti ya, ada. Pasti ada. Tapi kenapa kok tidak ada efek jerahnya, Pak? Apa yang salah? Ada. Jadi inilah makanya saya harus naik gaji nggak cukup ya, Pak ya? Enggak, dengar dulu dong. Kita harus seimbang beritanya. Saya juga harus beritahu juga, ini kan kita juga selalu memantau. Kalau kita melakukan reformasi, kita juga memantau apa hasilnya, ada nggak hasilnya. Nah ini jangan kemudian kita hanya gara-gara ada 1-2 orang terus kemudian mengambil kesimpulan, oh gagal reformasi. Generalnya. Ini yang saya harus sampaikan, bahwa kita juga melakukan survei-survei independen yang mengatakan memang ternyata reformasi di Kementerian Keuangan itu berhasil. Karena jumlah dari tingkat korupsi juga menurun. Dan itu KPK sendiri yang membuat. Kita ada semua laporannya. Dan itu mungkin kita bisa sharing masyarakat bahwa nilai kita membaik terus. Jadi kalau ada persepsi sekarang mengatakan bahwa tingkat korupsi meningkat, itu tidak benar. Jadi kalau dikatakan reward and punishment kita sukses. Di Departemen Keuangan. Di Kementerian Keuangan. Saya cerita Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Karena Direktorat Jenderal Pajak bagian dari Kementerian Keuangan. Kita punya Inspektorat Jenderal sekarang. Kemudian 4 tahun yang lalu reformasi di Departemen Keuangan itu membangun sebuah direktorat yang kita sebut kepatuhan artinya Pak internal. Fuad setuju dengan Pak Rias bahwa Anda ketulungan sialnya doang karena disorot ya, bukan sial lihatnya. Kita justru bilang justru ini bagus ketangkap. Oke, dan ini kan menjadi masukan ya. Dan pemerintah ini kan bersama, ada PPATK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Kita bersama-sama, kita kerjasama dengan KPK, kita kerjasama dengan BPKP, kita kerjasama dengan kepolisian. Salah satu yang orang pajak yang sekarang lagi diteliti oleh kepolisian itu laporannya dari kita. Oke. Karena saya ke Pak Tandri sekarang. Pak Tandri, apa yang sebenarnya yang menjadi poin penting sebenarnya di Kementerian Keuangan ini? Saya kira begini ya, kalau tadi dijelaskan oleh Pak Fuad bahwa beliau itu harus mengelola 32.000 manusia. Itu tidak gampang itu ya. Dan saya tidak tahu sampai seberapa jauh struktur organisasinya berubah setelah reformasi itu sendiri. Karena tidak akan ada reformasi yang efektif tanpa perubahan struktur organisasi. Itu penting sekali. Dan disitulah bagaimana transparansi kedua kepemimpinan dan ketiga pengawasan itu bisa berfungsi secara efektif hanya dengan struktur organisasi yang tepat. Nah, tapi yang tidak kurang pentingnya memang reward and punishment ini harus betul-betul bermakna. Apa artinya bermakna? Bahwa reward itu memberikan betul-betul insentif untuk tidak melakukan pelanggaran ya, karena signifikan ya. Jadi misalnya kalau hanya diberikan insentif barangkali 10% dari gajinya setahun mungkin not enough ya. Jadi mestinya haruslah signifikan. Tapi pada waktu yang bersamaan punishment-nya itu berat sekali sehingga dia tidak akan menghindari untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi reward and punishment ini harus betul-betul jadi seimbang gitu. Ya, kalau mengenai kasus yang terjadi sekarang Pak, yang terjadi di Ditjen Pajak, sebenarnya harus seperti apa sih ditanggapinya? Loh, kasus yang sekarang ini kan memang adalah bahagian yang sudah terjadi, tetapi ini kan kasus ya. Berarti kan bahagian yang kasus berarti ya kasus lah gitu ya. Ada artinya kasus di kementerian lain juga ada kasus gitu. Cuma tidak terungkap seperti ini gitu. Nah, jadi kalau Pak Rias mengatakan ya sial aja gitu ya. Tapi ini blessing juga bahwa ini diangkat sehingga yang lain-lain itu pasti akan merasa takut. Karena tidak mungkin disembunyikan kan. Nah itu penting sekali. Jadi struktur organisasi yang tepat, transparansi yang merupakan bagian daripada mekanisme organisasi, kepemimpinan yang efektif, dan pengawasan yang efektif. Saya kira itu kuncinya daripada pemberantasan korupsi. Pak Rias sendiri menilainya seperti apa, Pak? Ya, saya melihatnya itu tidak optimal. Bahwa Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan melakukan upaya-upaya yang sangat serius untuk membuat itu lebih baik, itu kita hargai. Tapi begini Pak, ini persepsi publik Pak Dirjen ya. Bapak membela diri dengan mengatakan masa 1-2 orang ditangkap, dianggap ini semua sudah masalah.
Tapi publik bisa menganggap terbalik dari itu, yaitu bahwa ini kan cuma yang ketangkap aja, yang tidak ketangkap berapa banyak. Gitu. Betul. Jadi ini semua persoalan persepsi ya. Tapi kalau menurut saya tidak bicara spesifik Departemen Keuangan. Saya tidak mengerti banyak mengenai situasi di sana. Saya bicara mengenai birokrasi secara keseluruhan, Pak. Ini lambat sekali proses untuk menata ulang itu. Oleh karena memang tidak sistematis gitu ya. Sekarang coba lihat, coba tanya semua kementerian. Apa tujuan reformasi birokrasi yang konkret yang mereka inginkan itu? Itu kan tunjangan kinerja. Gitu. Organisasi tidak berubah, sistem manajemen tidak berubah, sistem rekrutmen sangat tidak transparan. Tidak pernah ada penjelasan mengapa seorang menjadi direktur, seorang menjadi kepala dinas di daerah, menjadi sekda. Ya, semua itu tidak pernah bisa dijelaskan. Jadi menurut Pak Ria, siapa yang harus memangkas ini, Pak? Ya memang itu harus ada satu gerakan besar yang dipimpin langsung dari presiden sebenarnya. Dari presiden? Kalau menteri saja tidak cukup. Oleh karena kementerian lain juga bisa resisten. Gitu. Artinya kita harus butuh pemimpin yang besar benar-benar yang betul-betul bisa secara serentak ya. Kalau mau mengambil benchmark misalnya Departemen Keuangan kalau dianggap tidak paling baik, kenapa tidak semua ikut Departemen Keuangan caranya kan begitu? Oke. Biar semua cepat gerak, jangan sendiri-sendiri gitu. Oke, saya ke Pak Tandri tadi ada poin penting Pak di situ bahwa pemimpinnya yang harus memberikan harus ada gerakan besar dari pemimpin. Ini kan bicara soal leadership, seperti apa Pak? Ya memang saya sepakat bahwa segala sesuatu yang merupakan agenda besar itu harus digerakkan dari pimpinan puncak. Di dalam organisasi juga demikian. Di dalam lingkungan satu kementerian misalnya, jadi menterinya sendiri yang harus mengambil satu sikap, inisiatif, dan bertanggung jawab. Nah ini penting sekali. Harus ada accountability daripada proses reformasi itu sendiri. Harus ada ukuran-ukuran keberhasilannya apa saja. Dan yang bertanggung jawab adalah pemimpin tertinggi di institusi itu sendiri. Itu baru bisa berjalan dengan itu yang baik. mungkin lagi kita krisis Pak. Kita nggak memiliki pemimpin yang punya kemampuan untuk menggerebek sesuatu. Oke, kita hold dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan diskusi yang lebih menarik lagi. Tetap di Managing the Nation with Tandri Abeng.